Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Dan di sini kami akan menjelaskan dan diskusi umum tentang pra-peradilan. Dan izinkan saya untuk memperkenalkan anggota saya. Indian 01, persilakan. Ya, perkenalkan saya Indian 01. Nama saya Adil Fauzan Katami dengan NIM 1111200171. Selanjutnya ada Indian 02. Iya, saya Indian 02 dengan nama Siti Sarah, NIM 1111200072. Selanjutnya ada Indian 03. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Amelia Triani dengan NIM 1111200187 dari Indian 03. Selanjutnya ada Indian 04. Oke, baik. Saya Indian 04, nama saya Mifa Tunisa dengan NIM 11112055. Selanjutnya ada Indian 05. Baik, saya Yasi Khalifah dari Indian 05 dengan NIM 11112049. Selanjutnya ada Indian 06. Ya, perkenalkan, saya Indian 06, nama saya Almira Nabila Zafira dengan NIM 1111200088. Selanjutnya ada Indian 07. Baik, perkenalkan, saya Indian 07, nama saya Aldo Devano dengan NIM 1111200097. Selanjutnya ada Indian 08 dan itu saya sendiri atas nama Anas Al-Hadid dengan NIM 1112000065. Nah, sebelum kita masuk ke materi pra-peradilan, saya sedikit mengulas apa sih spill dikit ya. Kayak apa sih itu pra-peradilan ya? Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan biasa kita singkat sebagai KUHP. Diundang-undangkan pada tanggal 31 Desember 1981 sebagai Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Maka telah melahirkan suatu lembaga yaitu pra-peradilan. Nah, apa sih pra-peradilan itu? Oke, Anas, di sini aku mau bantu jawab ya mengenai pra-peradilan. Pra-peradilan itu terdapat di KUHP pasal 1/10 yang menyatakan bahwa pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan mengutus yang pertama, sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan. Yang kedua, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Dan yang ketiga, ada permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Gitu, Anas. Oh, begitu ya, Mel ya. Jadi sebenarnya pra-peradilan itu ada cirinya nggak sih? Pra-peradilan itu punya ciri dan eksistensinya tersendiri, Mifa. Nah, salah satunya adalah yang pertama, pra-peradilan hanya dapat dijumpai pada tingkat pengadilan negeri. Yang kedua, pra-peradilan itu bukan berada di luar atau di samping maupun sejajar dengan pengadilan negeri, tapi dia tetap merupakan bagian atau divisi dari pengadilan negeri. Yang ketiga, urusan administratif justisial, personil, peralatan, dan inansial bersatu dengan pengadilan negeri dan berada di bawah pimpinan dan pengawasan serta pembinaan dari ketua pengadilan negeri. Yang keempat, ada masalah tata laksana fungsi justisialnya itu merupakan bagian dari fungsi justisial pengadilan negeri itu sendiri. Nah, jadi prinsipnya itu lembaga pra-peradilan bukan merupakan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri, tetapi berada di bawah naungan pengadilan negeri. Namun, hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan oleh KUHP kepada setiap pengadilan negeri. Gitu, Mifa. Oh, jadi gitu ya. Terus apa sih tujuan pra-peradilan menurut KUHP?
Oh iya, jadi sebelumnya pra-peradilan itu merupakan hal yang baru di penegakan hukum di Indonesia yang harus ditegakkan dan dilindungi. Yang pada pengimplementasiannya yaitu tegaknya hukum dan perlindungan terhadap hak asasi hak tersangka pada tingkat penyidikan maupun tingkat penuntutan. Nah, adapun itu lebih jelasnya lagi diatur dalam KUHP. Nah, dalam KUHP, pelembagaan peradilan itu bertujuan untuk melakukan pengawasan secara horizontal pada tindakan atau upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum yang dimana harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, itu tujuan dari pra-peradilan itu ya untuk mengawasi tindakan tersebut. Begitu ya sih. Oh gitu ya, Sar. Kalau tadi kan aku udah tahu nih pra-peradilan itu apa, terus tujuan dari pra-peradilan itu apa. Nah, tapi aku belum tahu nih kalau yang berwenang untuk memeriksa pra-peradilan itu siapa sih, Sar? Oh, yang berwenang untuk memeriksa pra-peradilan. Yang berwenang untuk memeriksa pra-peradilan itu pengadilan negeri. Nah, yang pada jelasnya itu diatur tuh dalam pasal 77 KUHP. Bahwasanya pengadilan yang berwenang untuk memeriksa pra-peradilan adalah pengadilan negeri berwenang yang memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Nah, pada poin A, yaitu sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian, penyidikan, atau penghentian penuntutan. Pada poin B-nya, ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Adapun lebih lanjutnya lagi, itu diatur pada pasal 78 KUHP, bahwa yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam pasal 77 adalah pra-peradilan. Nah, pra-peradilan itu dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh pengadilan negeri tadi dan dibantu oleh panitra. Begitu, Amel. Oh gitu ya, Sar. Oke deh, sekarang aku udah ngerti. Terima kasih. Nah, kita kan udah tahu nih siapa yang berwenang dalam memeriksa pra-peradilan. Kita juga harus tahu wewenangnya. Wewenang pra-peradilan itu ada 5, yaitu yang pertama adalah memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya upaya paksa. Wewenang ini untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan. Jadi seorang tersangka yang dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan dapat meminta kepada pra-peradilan untuk memeriksa atau tidaknya tindakan yang dilakukan penyidik kepadanya. Yang kedua, memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Adapun wewenangnya pra-peradilan untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Yang ketiga, yaitu memeriksa tuntutan ganti rugi. Pra-peradilan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti rugi kerugian seperti yang terdapat pada pasal 95 ayat 1 KUHP. Ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan. Wewenang yang keempat yaitu memeriksa permintaan rehabilitasi. Pra-peradilan berwenang memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan tersangka, keluarganya, atau penasihat hukumnya atas penangkapan dan penahanan tanpa dasar hukum yang ditentukan oleh undang-undang. Dan wewenang yang terakhir adalah memeriksa tindakan penyitaan, yaitu yang hanya berkenan dengan penyitaan yang dilakukan terhadap barang pihak ketiga. Seperti itu, kawan-kawan. Nah, lalu Dok, apakah tersangka dapat mengajukan pemeriksaan kepada pengadilan? Nah, terus ada nggak sih pasal yang mengatur hal tersebut? Nah, jadi tersangka dapat mengajukan pemeriksaan kepada pra-peradilan bahwa tindakan penangkapan atau penahanan yang dikenakan oleh pejabat penyidik bertentangan dengan pasal 19 ayat 1 atau pasal 22 dan pasal 24 KUHP. Seperti itu, Adil. Oh, seperti itu, Dok. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak nih siapa saja yang berhak mengajukan permohonan pra-peradilan? Nggak tahu deh. Tahu siapa tuh? Nah, jadi yang berhak mengajukan permohonan pra-peradilan itu yang pertama yaitu
tersangka, keluarga tersangka, atau kuasanya. Nah, menurut pasal 79 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi bahwa yang berhak mengajukan pra peradilan untuk permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya. Nah, jadi tersangka, keluarga tersangka, atau kuasanya bisa nih mengajukan pra peradilan untuk permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan di pengadilan negeri. Nah, ada juga menurut pasal 124 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi bahwa yang berhak mengajukan pra peradilan dalam hal apakah sesuatu penahanan sah atau tidak sah menurut hukum, tersangka, keluarga, atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu kepada pengadilan negeri setempat untuk diadakan pra peradilan guna memperoleh putusan apakah penahanan atas diri tersangka tersebut sah atau tidak sah menurut undang-undang ini. Nah, jadi tersangka, keluarga tersangka, atau kuasanya juga bisa untuk mengajukan pra peradilan dalam hal apakah sesuatu penahanan sah atau tidak sah menurut hukum. Nah, yang kedua yaitu tersangka, ahli waris, atau kuasanya. Nah, jadi menurut ketentuan pasal 95 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi bahwa tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau badan hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus di sidang pra peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, jadi tersangka, ahli waris, atau kuasanya berhak menuntut ganti rugi atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum. Nah, yang ketiga yaitu tersangka, terdakwa, atau terpidana. Nah, menurut ketentuan pasal 95 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi bahwa tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Nah, jadi tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak untuk menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Nah, yang keempat yaitu penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan. Nah, menurut pasal 80 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi bahwa yang berhak mengajukan pra peradilan untuk permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan oleh penyidik, maka penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan yang berhak mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan oleh penyidik kepada kedua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Nah, jadi penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan berhak untuk mengajukan pra peradilan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan oleh penyidik. Tapi jangan lupa harus disebutkan juga apa alasannya. Nah, yang pihak kelima yaitu penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan. Nah, apabila penuntut umum telah melakukan penghentian penyidikan, maka penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan yang berhak mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan oleh penuntut umum kepada kedua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Nah, ini kurang lebih sama lah kayak yang keempat. Nah, yang keenam yaitu tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan menuntut ganti rugi. Nah, jadi menurut pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi bahwa permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau
pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Nah, jadi tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan menuntut ganti rugi berhak untuk mengajukan pra peradilan untuk permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. Nah, itu dia 6 pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan pra peradilan ke pengadilan negeri tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan dan tuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan lain sebagainya. Seperti itu kawan-kawan. Nah, berdasarkan pihak-pihak yang disebutkan oleh Adil tadi, salah satunya kan ada pihak yang ketiga ya, Dil. Nah, itu seperti apa sih, Dil, pihak ketiga itu? Nah, jadi yang masuk dengan pihak ketiga itu antara lain yaitu saksi korban tindak pidana, lapor, dan atau meliputi masyarakat luas yang diwakili oleh lembaga swadaya masyarakat. Seperti itu, Sarah. Oke, terima kasih, Adil. Dari yang telah disampaikan oleh Adil, ada nggak sih alasan dan dasar permohonan dalam pra peradilan? Nah, jadi kawan-kawan, alasan atau dasar permohonan pra peradilan itu terdapat pada pasal 77 huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu tersangka berhak untuk mengajukan permohonan pra peradilan melalui pengadilan negeri tentang sah atau tidak sah penangkapan atau penahanan terhadap dirinya. Lalu, apabila pengajuan pra peradilan atas sah atau tidak sah penangkapan dilakukan sebagai berikut. Terdapat 6 syarat. Yang pertama, terdapat pada pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu penangkapan dilakukan tanpa didasarkan pada bukti permulaan yang cukup sebagaimana pada pasal tersebut. Yang kedua, penangkapan dilakukan tanpa memperlihatkan dan memberikan surat perintah penangkapan sebagaimana ketentuan pada pasal 18 ayat 1 KUHP kecuali sebagai menurut ketentuan pada pasal 18 ayat 2 KUHP. Yang ketiga, penangkapan tidak dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang sebagaimana menurut ketentuan pada pasal 16 ayat 1 dan 2 KUHP. Yang keempat, tebusan surat perintah penangkapan dari pejabat yang berwenang tidak diberikan kepada keluarga tersangka sebagai menurut ketentuan pada pasal 18 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kelima, terdapat pada pasal 19 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang di mana surat perintah penangkapan dikeluarkan setelah 1x24 jam sejak penangkapan dilakukan. Yang keenam, tersangka tidak dapat ditangkap karena melakukan perbuatan pelanggaran sebagaimana ketentuan pada pasal 9 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lalu, sedangkan apabila pengajuan pra peradilan sah atau tidak sah penahanan dilakukan sebagai berikut. Terdapat 7 syarat. Yang pertama, pada pasal 20 ayat 1, 2, dan 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penahanan yang dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang melakukan penahanan sebagaimana pada pasal tersebut. Yang kedua, pada pasal 22 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang di mana penahanan dilakukan di tempat yang bukan diperuntukkan penahanan bagi tahanan rutan, sebagaimana pada pasal tersebut. Yang ketiga, pada pasal 21 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang di mana penahanan dilakukan memberikan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa. Yang keempat, terdapat pada pasal 21 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang di mana tanpa memberikan tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim kepada keluarga tersangka atau terdakwa. Yang kelima, terdapat pada pasal 21
ayat 4, huruf A dan B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimana penahanan dilakukan kepada tersangka yang tidak memenuhi ketentuan pada pasal tersebut. Yang keenam, tersangka atau terdakwa yang ditahan melebihi lamanya penahanan sebagaimana ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu pada pasal 24 ayat 4, tingkat penyidikan, pasal 25 ayat 4, tingkat penuntutan, pasal 26 ayat 4, tingkat pengadilan negeri, pasal 27 ayat 4, tingkat banding atau pengadilan negeri, dan pasal 28 ayat 4, tingkat kasasi atau Mahkamah Agung. Yang ketujuh, pada pasal 24 ayat 4 dan 5, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu terpidana yang telah menjalani hukuman lebih daripada hukuman yang seharusnya dijalankan sebagaimana pada ketentuan pasal tersebut. Oh, begitu. Jadi sebenarnya pada pasal berapa sih penahanan dilakukan kepada tersangka yang tidak memenuhi ketentuan, Yes? Nah, jadi penahanan dilakukan kepada tersangka yang tidak memenuhi ketentuan pada pasal 21 ayat 4 dan B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimana berbunyi penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut, yang dimana A. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Yang B. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat 3, pasal 296, pasal 335, pasal 335 ayat 1, pasal 351 ayat 1, pasal 353 ayat 1, pasal 372, pasal 378, pasal 379A, pasal 453, pasal 454, pasal 455, pasal 459, pasal 480, dan pasal 508 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada pasal 25 dan pasal 28. Nah, itu tadi Mifa penjelasannya. Nah, pasti dalam pemeriksaan pra-peradilan itu melalui berbagai proses dan tata cara kan? Bagaimana sih proses dan tata cara pemeriksaan pra-peradilan itu? Oke, jadi proses dan tata cara pemeriksaan pra-peradilan itu ada 6. Yang pertama, permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Jadi, setiap permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa oleh pra-peradilan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum, tempat di mana penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan itu dilakukan. Atau bisa juga diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di mana penyidik atau penuntut umum yang menghentikan penyidikan atau penuntutan berkedudukan. Yang kedua, permohonan diregister atau dinomor oleh Kepanitraan Pengadilan Negeri. Jadi setelah panitra menerima permohonan dan dibayar lunas biaya perkara, maka diregister yang nomornya berbeda dengan nomor perkara lainnya. Gitu. Terus selanjutnya yang ketiga, Ketua Pengadilan Negeri segera menunjuk hakim tunggal dan panitra. Nah, setelah permohonan itu diregister, maka sesegera mungkin Ketua Pengadilan Negeri itu menunjuk hakim tunggal dan panitra. Tertera pada pasal 78 ayat 2 KUHP. Dengan pula dalam pemeriksaan permohonan tersebut, yang ada pada pasal 82 ayat 1 huruf A, bahwa dalam waktu 3 hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Terus selanjutnya yang keempat, adalah penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak. Setelah Ketua Pengadilan Negeri menunjuk hakim dan panitra, maka segera bersidang, sebab menurut pasal 82 ayat 1 huruf C KUHP, bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya itu 7 hari, hakim harus sudah menjatuhkan. Jadi pemeriksaan pra-peradilan itu dilakukan dengan acara cepat dan selambat-lambatnya 7 hari kemudian hakim tuh harus sudah menjatuhkan putusan gitu. Terus selanjutnya yang kelima, pemeriksaan dilakukan dengan hakim tunggal. Jadi dalam pemeriksaan permohonan tersebut maka dipimpin oleh hakim tunggal sebagaimana ditegaskan pada pasal 78 ayat 2 KUHP,
bahwa pra-peradilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitra. Dan yang terakhir ada putusan pra-peradilan. Nah, putusan pra-peradilan tuh tertera pada ada 2. Jadi ada surat putusan sama isi putusannya. Jadi surat putusan itu disatukan dengan berita acara berdasarkan pasal 82 ayat 1 huruf C KUHP. Nah, dan bentuk putusannya itu berupa penetapan berdasarkan pasal 83 ayat 3 huruf A dan pasal 96 ayat 1 KUHP. Selanjutnya isi putusan. Nah, masalah penggarisan isi putusan atau penetapan pra-peradilan pada garis besarnya diatur dalam pasal 82 ayat 2 dan ayat 3 KUHP. Nah, di samping penetapan pra-peradilan, itu tuh memuat alasan dasar pertimbangan hukum. Juga harus memuat amar. Nah, amar yang harus dicantumkan dalam penetapan disesuaikan dengan alasan permintaan pemeriksaan. Nah, jadi alasan permintaan ini yang menjadi dasar isi amar penetapan. Lalu, amar yang tidak sejalan dengan alasan permintaan itu keluar dari jalur yang ditentukan oleh undang-undang. Gitu. Dari yang jelasin Mifa tadi itu ada nama amar ya? Berisi apa sih tentang amar itu? Oh, jadi amar tuh berisi tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, lalu diterima atau ditolaknya permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi, perintah pembebasan dari tahanan, dan yang terakhir benda yang disita gitu. Itu ya Mifa. Iya, Mei. Nah guys, kita udah sampai materi terakhir dalam bab pra-peradilan nih. Yang namanya upaya hukum penetapan pra-peradilan. Ya, di dalamnya terdapat banding yang diatur dalam pasal 83 ayat 1 dan 2. Nah, dalam pasal 83 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa berdasarkan pasal 79, 80 dan 81 penetapan pra-peradilan tidak dapat dikenakan banding terkecuali dari ketentuan ayat 1 terdapat pra-peradilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan yang akan dijelaskan dalam pasal 83 ayat 2 nanti. Nah, jadi maksud pasal 83 ayat 2 KUHP adalah putusan baru bisa mengajukan banding jika penetapan pra-peradilan menetapkan tentang tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal tersebut, berarti pengadilan bertindak memeriksa dan memutus dalam arti tingkat akhir. Lalu dalam upaya hukum penetapan pra-peradilan ada juga yang namanya kasasi. Kasasi ini dalam pra-peradilan hanya memutus dan mengenai tidak sah atau tidaknya tindakan pejabat yang terlibat dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Namun, beda halnya dalam pasal 224 KUHP menyatakan permintaan kasasi hanya dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang berbentuk putusan perkara pidana. Jadi, putusan pra-peradilan yang di luar lingkup pasal 224 KUHP tidak dapat dimintakan kasasi. Nah, Mei, lalu apa sih yang dimaksud dengan penuntutan dalam tingkat akhir di pasal 82 ayat 2 KUHP itu? Nah, iya, jadi pasal 83 ayat 2 berbunyi, putusan hakim dalam acara pemeriksaan pra-peradilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80, dan pasal 81 harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya. Jadi, maksud dalam tingkat akhir dalam pasal tersebut yaitu memberikan ganti rugi dan rehabilitas kepada tersangka dengan syarat. 1. Penangkapan atau penahanan yang tidak sah. 2. Penggeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang. 3. Kekeliruan mengenai orang yang ditangkap, ditahan, dan diperiksa. Jadi gitu, Aldo. Oh, seperti itu. Wah, ternyata diskusi tentang pra-peradilan kayak gitu ya. Nah, sebelum kita akhiri, saya dapat simpulkan, yaitu
implikasi hukum yang terlihat dari keberagaman putusan-putusan pra-peradilan yang lahir setelah putusan hakim adalah terjadinya ketidakpastian hukum dan merugikan bagi para pencari keadilan. Sebab dikabulkannya atau ditolaknya permohonan pra-peradilan tersebut bersifat subjektif. Artinya, tergantung pada hakim yang memutusnya. Apakah sependapat dengan putusan hakim atau tidak mengenai penetapan status tersangka di dalam objek pra-peradilan. Hal tersebut sama sekali tidak mencerminkan tujuan daripada hukum itu sendiri yang diharapkan oleh masyarakat, yaitu untuk memperoleh keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.